Orang-orang hambanya Allah yang iman, hambanya Allah yang mukmin, ciri-cirinya siapa? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sesuatu yang dimana saya telah memberi rezeki pada mereka, mereka infakkan. Artinya al-infak itu yang wajib, itu zakat. Ada infak yang sunnah, itu hukumnya sedekah, itu namanya sedekah. Haruskan dalam Islam, karena kewajiban tuntutan dalam Islam ini ada dua. Ada tuntutan hukumnya wajib, ada tuntutan hukumnya sunnah. Nah, zakat ini termasuk daripada tuntutan yang hukumnya wajib. Dan ulama sepakat atas kewajibannya zakat. Semua madhab yang empat, adapun itu madhab Syafi'i, atau itu madhabnya Imam Abu Hanifah, atau madhabnya Imam Malik, atau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, semua madhab sepakat tentang wajibnya zakat, tentang wajibnya zakat. Dan zakat tersebut adalah salah satu rukun Islam yang sangat benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya masalah zakat dan saking diperhatikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah zakat, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zakat dalam Al-Quran itu rata-rata bergandengan dengan salat. Jadi tidak kalah penting adanya zakat tersebut dengan salat. Makanya kebanyakan perintah tentang zakat dalam Al-Quran ini berkaitan dengan salat. Bergabung di satu ayat dengan salat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Mendirikanlah kalian semua pada salat dan menunaikanlah kalian semua pada zakat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat lain tentang salah satu sifat-sifatnya hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang hambanya Allah yang iman, hambanya Allah yang mukmin, ciri-cirinya siapa? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sesuatu yang dimana saya telah memberi rezeki pada mereka, mereka infakkan. Artinya al-infak itu yang wajib, itu zakat. Ada infak yang sunnah, itu hukumnya sedekah, itu namanya sedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang mendirikan salat dan orang yang menunaikan zakat, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah adalah orang-orang yang beriman dengan hak, dengan benar, dengan sekuat-kuatnya iman. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang bergandengannya salat dengan zakat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin yang laki-laki, orang-orang mukmin yang perempuan, mereka semua di antara satu sama lain saling membantu. Saling kasih mengasihi. Juga disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahidih idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi wal humma. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan, mereka semua dalam sifat kasih sayangnya, dalam sifat saling perhatiannya, dalam sifat saling menyayangi antara satu sama lain. Orang-orang mukmin antara satu dan lain, salah satu ciri-cirinya mereka semua tersebut orang mukmin dan orang mukmin itu bagaikan satu jasad. Ketika salah satu merasakan kesedihan, yang lain membantu. Ketika salah satu mengalami musibah, yang lain cepat membantu. Artinya merasa sakit atas sakitnya orang lain, merasa ibah atas musibahnya orang lain. Bagaikan satu anggota tubuh, ketika satu anggota lain ada yang sakit, maka yang lain tersebut juga tidak bisa tidur merasakan dampak daripada sakit tersebut. Salah satu sifatnya orang mukmin seperti itu. Dan di sifat-sifat orang mukmin yang lain apa?
kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka semua selalu menegakkan kebaikan dan mereka semua selalu memberantas keburukan atau kemungkaran. Terus ciri-ciri yang lain daripada orang-orang yang benar-benar mukmin dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yuqimunas salata wa yu'tuna az-zakat. Mereka semua mendirikan salat dan mereka semua menunaikan zakat apabila mereka mempunyai kewajiban zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang bab zakat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, maka tunaikanlah zakat hartanya. Barang siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat tersebut akan ada balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dan perbuatan yang kita lakukan selama hidup dunia. Barang siapa yang percaya tentang hal itu, maka supaya tunaikanlah zakat hartanya apabila harta tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat. Al-Imam Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau berkata bahwasanya apa? Kata beliau, "I'lam anna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki ma lahu lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yuhrijaz zakatah." Barang siapa yang melaksanakan salat dan barang siapa yang melaksanakan salat, melaksanakan puasa, haji, tapi dia punya kewajiban zakat dan zakatnya itu tidak dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya. Allah taala tidak akan menerima puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hajinya sampai zakat itu dia keluarkan. Punya harta banyak, punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi dia enggak mengeluarkan zakat daripada hartanya. Dia salat, iya. Dia haji, iya. Dia puasa, iya. Percuma kalau enggak zakat punya kewajiban. Kenapa? Karena kata Imam Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, puasa, salat, haji, zakat itu semua adalah rukun-rukun Islam. Arti rukun Islam tersebut tiang-tiangnya Islam. Kekuatan Islam ada dalam kebersamaan daripada yang empat tersebut. Jadi seandainya ada satu bangunan, adanya salat, adanya puasa, adanya haji, adanya zakat, itu seandainya Islam ini satu bangunan, yang empat itu adalah tiangnya. Makanya kalau satu tiang itu dirobohkan, maka yang tiga tidak mungkin kokoh, akan roboh juga pada akhirnya. Makanya percuma kata, kalau dia punya kewajiban zakat, meskipun dia salat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, percuma kata Imam Haddad dalam Nasaihud Diniyah, li'anna ba'duha murtabitatun bi ba'din. Karena sesungguhnya salah satu kewajiban daripada rukun-rukun Islam terikat pada berkaitan dengan yang lain. Kapan zakat itu diwajibkan? Kapan zakat itu diwajibkan? Ulama beda pendapat. Yang pertama, zakat itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun Hijriyah yang kedua. Artinya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan zakat dengan dua jenisnya. Adapun itu zakat harta atau zakat tubuh, yang dinamakan itu zakat fitrah. Itu tahun yang nomor dua. Di bulan apa? Di bulan apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengeluarkan zakat? Sebagian ulama mengatakan di bulan Sya'ban, artinya sebelum Ramadan. Bulan Sya'ban di bulan yang kedua, di tahun yang kedua, Nabi Muhammad di bulan Sya'ban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban zakat, zakat fitrah atau zakat harta bagi orang yang punya harta yang wajib dizakati. Kebanyakan madhabnya ahli hadis, ulama muhaddisin mengatakan zakat fitrah dan zakat harta itu Allah taala wajibkan pada Nabi Muhammad dan umatnya tidak bersamaan.
Zakat fitrah itu diwajibkan lebih dulu daripada zakat yang lain. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama di tahun yang kedua juga. Cuma kewajiban zakat fitrah di tahun yang kedua di bulan Ramadan 2 hari sebelum lebaran. 2 hari sebelum lebaran Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang di mana zakat fitrah tersebut disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitrih tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas. Adanya zakat fitrah tersebut adalah menjadi kesucian, bisa mensucikan orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan dari keburukan yang telah dia ucapkan atau perilaku buruk yang telah dia lakukan. Jadi zakat fitrah tersebut mensucikan tubuhnya. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan itu sebelum lebaran, artinya lebaran kurang 2 hari. Sementara zakat harta yang lain Allah Ta'ala wajibkan di bulan Syawalnya, hanya beda nggak nyampe 1 bulan. Cuma zakat fitrah itu diwajibkan lebih dulu daripada bulan Syawal. Itu menurut pendapatnya kebanyakan ahli hadis. Cuman ahli fikih mengatakan kedua-duanya diwajibkan secara bersamaan di tahun yang kedua juga, dan itu bulannya adalah bulan Sya'ban. Apa itu yang dinamakan zakat? Arti daripada zakat itu apa? Zakat itu adalah lafal, kalimat. Zakat itu adalah kalimat yang huruf-hurufnya terbuat dari za, kaf dan alif. Zakka yuzakki. Apa itu isim masdarnya adalah zakah. Zakah itu punya 2 makna. Zakah itu punya 2 makna. Pertama, makna dari segi bahasa. Makna dari segi bahasa, artinya zakat itu bahasa Arab. Artinya apa? Itu namanya makna dari segi bahasa. Ada zakat itu makna yang lain daripada zakat dalam pandangan syariat. Dalam pandangan syariat, zakat itu yang dinamakan zakat itu apa? Jadi di sini dijelaskan zakat dari segi bahasa, artinya bahasa Arab itu zakat. Arti bahasa Arabnya zakat itu apa? Arti bahasa Arabnya zakat itu adalah mensucikan atau pertumbuhan, gitu. Mensucikan atau pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya apa? Selalu bertambah dan kebaikan dan keberkahan. Itu arti daripada kalimat zakat. Arti bahasa kita dalam kalimat zakat di bahasa Arab. Loh, kenapa kewajiban yang kita keluarkan daripada sebagian dari harta kita tersebut Allah memberikan nama zakat di situ? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nama satu kewajiban kecuali nama tersebut punya hikmah. Kenapa fitrah kok dikatakan zakat? Kenapa sebagian harta yang kita keluarkan itu kok dinamakan zakat? Seperti itu. Itu yang pertama ya. Makna zakat yang kenapa kok dinamakan zakat? Zakat itu kan artinya mensucikan. Zakat itu artinya mensucikan. Dan pertumbuhan, artinya selalu bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam zakat fitrah contohnya. Adanya zakat fitrah tersebut bisa mensucikan orang yang berpuasa dari perilaku buruk atau ucapan buruk yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Sementara zakat harta, kenapa kok dinamakan mensucikan? Karena zakat harta tersebut ketika dikeluarkan sebagian yang wajib daripada zakat itu, daripada harta itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta itu daripada keburukannya. Disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza addaita zakata malikah tibatan biha nafsukah faqad adhabta anka syarrahu." Ketika kamu menunaikan zakat harta kamu dalam keadaan hati kamu senang, maka kamu menghilangkan dari kamu keburukan harta tersebut. Artinya harta yang kita punyai tersebut ada memang harta yang mengancam kita. Ada harta ini memang mengancam kita, memang. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis, di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya? Setiap manusia nanti di akhirat tidak akan tergeser daripada tempatnya ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai 4 pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah.
Setiap manusia nanti ketika dihisab, ketika ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, poin daripada pertanyaan tersebut selain rukun-rukun Islam adalah 4 pertanyaan ini. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Kata Allah Subhanahu, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berpindah dari tempat pertanyaan, dari tempat hisab seseorang hamba sampai Allah Ta'ala menanyakan tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dari umurnya, dari muda sampai tua, digunakan apa umur tersebut? Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Tiap bulan ada 30 hari rata-rata, ada yang 29 hari. Kita gunakan untuk apa daripada masa mudahnya kita sampai kita tua? Fima afnah, kamu hancurkan kemana umur kamu? Kamu digunakan untuk apa umur kamu? Itu yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an jismihi fima ablah. Tubuh kamu yang sehat, tubuh kamu yang kuat, sampai kamu jadi orang bungkuk, sampai kamu jadi orang keriput, yang ganteng sampai jadi jelek, yang kuat sampai jadi lemas. Kamu gunakan apa masa mudah kamu? Kamu gunakan apa masa kuatnya kamu sampai kamu jadi orang yang sangat tua rentan? Kamu gunakan untuk apa? Itu juga ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi madza fa'ala fih. Tentang ilmu, jika kita mengetahui sebuah ilmu, sebuah hukum syariat, ditanyakan oleh Allah, diamalkan apa enggak ilmu tersebut. Yang terakhir, wa an malihi. Allah Ta'ala akan menanyakan tentang hartanya. Harta itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Min aina iktasabahu. Harta ini, kalau harta ya pertanyaan 2. Kalau tentang umur 1 kali pertanyaan, tentang badan kita yang sehat sampai tua rentan 1 kali pertanyaan, tentang ilmu 1 kali pertanyaan. Tapi tentang harta Allah Ta'ala menanyakan 2 pertanyaan. Apa? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dapat dari mana itu harta dan kamu gunakan untuk apa? Itu 2 pertanyaan kalau harta. Dapat dari mana kamu harta dan kamu keluarkan kemana itu harta? Itu 2 pertanyaan. Makanya ada harta ini ada sebagian harta yang mengancam kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita agar harta yang kita miliki tidak mengancam kita, maka Allah Ta'ala mewajibkan itu zakat. Barusan hadis yang disebut, jika kamu mengeluarkan harta sebagai zakat, menunaikan zakat daripada harta kamu dalam keadaan kita senang hati, dalam keadaan kamu senang hati, ridha, senang menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad adhabta anka syarrahu, maka kamu telah menghilangkan keburukan harta dari diri kamu sendiri. Makanya mengeluarkan harta itu dinamakan zakat, karena mensucikan diri kita sendiri daripada keburukan harta tersebut. Juga mensucikan sisa harta kita, membersihkan keburukan daripada harta kita, dan melindungi sisa harta kita. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, hasinu amwalakum bizakah, jagalah harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Bukan dengan nyewa bodyguard, bukan dengan gembok yang besar, bukan dengan gudang di bangunan yang kokoh, bukan. Tapi hasinu amwalakum bizakah, jagalah harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Makanya dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqathu. Tidaklah seseorang mencampur harta miliknya sendiri dan harta yang wajib dikeluarkan zakat tapi tidak dia keluarkan, melainkan dia campur dengan hartanya sendiri, kecuali harta itu akan Allah Ta'ala hilangkan keberkahannya. Hilangnya keberkahan harta itu dengan 2 hal. Yang pertama, harta tersebut akan hilang keberkahannya apa? Dengan apa? Keberkahan zahirnya. Apa keberkahan zahir tersebut? Harta nampak banyak, kita merasa harta itu banyak, tapi ketika digunakan bentar-bentar habis. Merasa uang kita banyak, digunakan belum nyampe terbit sudah habis. Maka itu
dikatakan harta yang hilang keberkahannya. Rata-rata itu harta yang seperti itu adalah ada yang wajib dikeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan. Rata-rata seperti itu. Yang kedua, ada keberkahan batin. Harta itu banyak, kelihatan banyak, dan memang nyatanya itu banyak. Tapi ketika hartanya tidak dikeluarkan zakat, keberkahan batin, keberkahan hakikat daripada harta tersebut dihilangkan dari itu orang. Seperti apa contohnya? Dia punya harta banyak tapi dia tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa menikmati harta itu. Orang kaya, sangat kaya, tapi penyakitnya luar biasa. Ada orang kaya tapi bentar-bentar orang itu meninggal. Dia yang kaya, dia yang cari harta, dia yang dihisap, orang lain yang menikmati. Seperti itu. Makanya kalau itu kewajibannya tidak dilaksanakan. Terus dulu ada satu cerita. Ada orang pedagang gula. Ada orang pedagang gula. Kalau tidak salah namanya orang ini Akil. Jadi setiap dia mengimpor gulanya itu keluar pulau, keluar daerahnya, dikirim keluar untuk dijual, biasanya itu melalui lautan. Jadi pakai kapal itu gulanya. Akhirnya apa? Ketika gulanya itu dibawa di kapal yang besar dengan dagangan orang-orang yang banyak, dikirim di satu kapal tersebut. Akhirnya di pertengahan laut ada kabar. Akil, kata orang, Akil, gulanya kamu gak selamat sekarang. Kebakaran di sana terus tenggelam, tidak ada satu dagangan pun yang selamat, katanya. Jadi sekarang kamu ini gulanya sudah nggak bisa diharap lagi. Apa kata Akil tersebut? Dengan keyakinannya terhadap Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, Akil itu berkata, kalau gula saya pasti selamat. Katanya. Wah, dari mana kamu tahu? Enggak, kalau gula saya itu pasti selamat. Tidak ada satupun di kapal itu yang selamat. Semua dagangan yang di situ, nggak ada orang ya. Semua dagangan di situ semuanya hancur, semuanya kebakaran, tenggelam, nggak ada satu yang selamat. Kamu kok begitu pedenya, kamu kok begitu yakinnya, kamu bilang dagangan kamu itu selamat? Iya, kalau dagangan saya itu pasti selamat, katanya. Akhirnya ada kabar datang. Hanya satu dagangan yang selamat, katanya. Apa? Gula, katanya. Kok bisa dagangan itu selamat? Ketika dimuat ternyata kapal itu berat. Jadi orang pemilik kapal itu mengirimkan kapal kecil untuk memuat yang beban lebih ke kapal kecil tersebut. Jadi yang dimuat itu adalah gula, pakai kapal kecil jalan dulu. Seperti itu. Akhirnya Akil itu berkata, gimana? Kamu tahu sekarang kan kalau gula saya itu pasti selamat. Bengong itu orang. Akhirnya bertanya, wahai Akil, kamu kok yakin kalau dagangan kamu itu selamat? Kamu kok bisa yakinnya padahal belum ada? Iya, sekarang ada kabar. Tadi kan nggak ada kabar. Kamu kok bisa yakin dagangan kamu itu selamat? Akil itu berkata, iya, karena saya tidak pernah telat mengeluarkan zakat daripada harta saya. Saya tidak pernah telat sama sekali. Bahkan belum waktunya saya keluarkan zakat daripada itu. Dan itu nyata, memang ada hadisnya Nabi SAW, ma halaka malun fi barrin walah bahrin illa bihabsi zakah. Tidak akan celaka satu harta di daratan atau di lautan kecuali karena menahan zakat. Karena menahan zakat, artinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan dalam harta tersebut tapi tidak dikeluarkan. Itu rata-rata yang membuat harta itu hancur dan musnah. Jadi itu salah satu contoh atas hilangnya keberkahan daripada satu harta. Terus itu yang dinamakan zakat ya, dari segi peribahasa. Yang kedua, arti zakat dari pandangan syariat. Dari pandangan syariat, apa itu zakat? Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan cara khusus, dengan niat khusus, dari harta yang khusus.
harta yang wajib dikeluarkan, harta yang wajib dikeluarkan di waktu yang khusus. Artinya waktu khusus, artinya tiap-tiap harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat ada waktunya masing-masing dengan niat yang khusus. Artinya zakat itu ada niatnya, zakat itu ada niatnya. Terus yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, yang wajib kita bagi-bagikan pada orang-orang yang khusus juga. Mimmalin mahsusin, dari harta-harta yang khusus. Artinya apa? Tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakat. Kita mengeluarkan sebagian harta, ya, kita mengeluarkan sebagian harta untuk dikeluarkan zakat dari harta-harta yang tertentu. Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau zakatul mal, kalau zakat harta. Kalau zakat tubuh, artinya zakat fitrah, maka itu wajib tiap-tiap tahun. Ketika orang tersebut menjelang lebaran, mencapai sebagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, yang besar ataupun yang kecil, laki-laki, yang perempuan. Itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, itu ada harta-harta khusus. Dan harta-harta khusus tersebut yang wajib dikeluarkan zakat itu terbagi 3. Ada harta itu qimah, harta kalau zaman dulu ya, yang bisa dijadikan alat transaksi seperti emas dan perak. Juga ada tumbuh-tumbuhan tersebut tidak semuanya wajib dikeluarkan zakat, tapi tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, itu bisa dijadikan makanan pokok. Dan buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakat. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat hanya 2, kurma dan anggur. Itu dengan syarat-syarat yang tertentu. Zakatut tijarah, zakat dagangan, itu masuk dalam zakat transaksi. Karena yang wajib dikeluarkan zakat yang pertama sesuatu yang bisa dijadikan transaksi jual beli. Kalau zaman dahulu itu kan emas dan perak. Jadi uang yang terbuat dari emas itu namanya dinar, dan uang yang terbuat dari perak itu namanya dirham. Jadi dinar dan dirham, disitulah yang dijadikan alat transaksi di zaman dahulu. Dagangan, kalau dagangan itu kenapa wajib dikeluarkan zakat? Dagangan kan tidak termasuk tumbuh-tumbuhan, dagangan juga tidak termasuk buah-buahan, dagangan juga bukanlah alat untuk dijadikan transaksi. Kenapa kok dagangan kok wajib dikeluarkan zakat? Dikarenakan dagangan tersebut di akhir tahun wajib dikrus dengan uang atau dengan emas dan perak atau dinar dan dirham, yang dimana pada ujung-ujungnya hasil krus tersebut dikrus pada uang yang bisa dijadikan alat transaksi. Seperti itu. Kalau zaman sekarang uang itu kan yang terbuat dari kertas, dimana tiap-tiap negara punya mata uang beda-beda. Kalau zaman dahulu emas dan perak atau dinar dan dirham di mana saja itu bisa digunakan. Nah kalau sekarang ini enggak, tiap-tiap negara itu punya mata uang khusus. Apakah hukum daripada uang itu seperti hukumnya emas dan perak? Ya, apakah sama? Kalau zaman dahulu banyak seperti Al-Imam Asy-Syarwani dan juga beberapa ulama-ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan bahwasanya harta itu, uang itu tidak wajib dikeluarkan zakat seperti dinar dan dirham di zaman dahulu. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu wajib dikeluarkan zakat. Dia itu adalah mata uang. Selain mata uang, terbuat dari bahan yang berharga. Sementara kita di daerah sekarang ini di zaman kita, uang itu berharga karena negara. Seandainya negara itu membatalkan berharganya uang tersebut, maka jadi nggak berharga, cuma kertas. Itu pendapatnya ulama Syafi'iyah seperti Syekh Sarwani dan sejenisnya itu. Karena di zaman itu mungkin masih ada dinar dan dirham. Nah, ulama-ulama mutaakhirin dan ulama-ulama muasirin, ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ya, ulama-ulama yang ada di zaman sekarang,
dan sebelumnya generasi ketiga atau keempat sebelum kita itu mengatakan bahwasanya zakat uang itu wajib hukumnya seperti zakatnya emas dan perak. Memang bedanya antara uang yang ada di zaman sekarang dan emas dan perak di zaman dahulu, memang itu perbedaannya ada. Kalau dinar dan dirham terbuat dari bahan yang berharga. Kalau ini uang kertas berharga karena negara, bukan terbuat dari sesuatu yang berharga. Dari sisi itunya memang beda. Tapi dari segi kekuatan untuk transaksi uang yang ada di zaman sekarang ini sama persis seperti dinar dan dirham di zaman dahulu. Dari segi apapun, dari segi semuanya. Meskipun kita bawa rupiah, kita ada di beda kita keluar negeri, tapi itu bisa ditukar dengan uang mereka. Jadi kekuatan uang di zaman sekarang ini sama seperti kekuatan dinar dan dirham di zaman dahulu. Jadi kalau orang punya uang sampai satu nisab dan diletakkan setahun, disimpan selama setahun sampai satu nisab, uang itu wajib dikeluarkan zakat selayaknya emas dan perak atau dinar dan dirham, seperti itu. Terus keutamaan zakat tadi sebagian sudah dijelaskan. Zakat itu adalah rukun yang nomor 3 daripada rukun-rukun Islam, dan zakat itu adalah saudaranya salat. Karena di kebanyakan tempat Al-Quran ataupun hadis-hadisnya Nabi SAW itu rata-rata salat dan zakat itu selalu bersamaan. Ya, itu zakat. Di sini zakat itu terbagi dua bagian. Satu zakatu malin, dua zakatu badanin. Zakat harta seperti barusan yang dijelaskan, dua zakat badan. Ya, harta yang wajib dikeluarkan itu, ada satu lagi tadi ketinggalan. Ada buah-buahan, terus buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, alat transaksi, hewan. Seperti itu, hewan. Hewan itu yang wajib dikeluarkan adalah 3: kambing, sapi, dan onta. Sementara alat transaksi itu yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas dan perak, dan di zaman sekarang sesuatu yang menempati posisinya dinar dan dirham di zaman dahulu. Dan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok. Juga buah-buahan seperti kurma dan anggur. Termasuk dari emas dan perak ada harta yang wajib dikeluarkan zakat seperti harta rikas. Harta rikas itu harta karun, juga harta ma'din atau harta tambang. Jika sudah sampai satu nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Zakatul badan adalah zakat fitrah, wajib bagi perorangan. Tidak khusus orang yang baligh saja, tidak khusus orang yang kaya saja. Kalau zakat fitrah ini yang penting orang itu punya beras atau punya uang untuk dibelikan beras yang lebih daripada nafkah sehari semalam. Ketika sudah orang itu punya harta lebih daripada nafkah sehari semalam, maka wajib orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Dia sendiri, terus istrinya, anaknya yang masih belum baligh. Kalau anaknya yang sudah baligh, kalau mau dikeluarkan zakat fitrah itu enggak wajib pada orang tuanya. Soalnya anak yang sudah baligh itu seharusnya dia mengeluarkan sendiri. Tapi jika orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang baligh, maka izin dulu, bilang sama anaknya, "Nak, saya yang akan keluarkan zakat fitrah untuk kamu." Ketika anaknya itu bilang iya, ya sudah, berarti diizinkan. Kalau seandainya bapaknya itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, maka itu tidak sah kalau belum minta izin. Kenapa? Karena bapak itu sudah nggak wajib lagi mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang baligh. Jadi harus izin dulu, itu kalau zakat fitrah. Dan rata-rata kalau orang itu nggak tahu, biasanya langsung dikeluarkan. Ada 10 keluarga 5 anak, dikeluarkan zakat tanpa minta izin dulu. Harus minta izin, seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan? Silakan. Ini belum membahas zakat, apa itu detail-detail zakatnya, syarat wajibnya belum, karena cuma membahas tentang apa itu zakat, pengertian zakat dan keutamaan zakat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, di sini dijelaskan ini. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka orang tersebut berdosa dengan itu, dan orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk golongan orang yang melakukan dosa besar, min akbaril kabair. Jadi meninggalkan zakat bagaikan orang meninggalkan sholat. Bahkan bahkan orang yang mengingkari kewajiban zakat itu adalah orang yang kafir, murtad. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, dikhawatirkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah atau keluar dari agama Islam. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan pada Qarun, yang dimana Qarun tersebut tidak mau mengeluarkan hartanya. Qarun orang kayanya luar biasa, ya. Qarun di zamannya Nabi Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu ada termasuk dari kaumnya Nabi Musa, yang dimana dia itu tidak ingin mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab Qarun tersebut dengan apa? Dengan menenggelamkannya dan semua kekayaannya ke dalam bumi dalam satu malam saja. Seperti itu, dalam satu malam saja. Di sini disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabinuhu wa jambuhu wa dhuhruhu." Jadi barang siapa yang mempunyai harta emas dan perak atau sekarang ini uang, yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat orang tersebut akan Allah siksa dengan apa? Dengan diberikan papan yang panas. Papan Allah alam terbuat dari apa, ya anggap saja setrika, anggap saja seperti itu, setrika yang panas, dipanaskan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala setrika dia dahinya, lambungnya, punggungnya, seperti itu. Bagi orang yang punya harta wajib dikeluarkan zakat dan tidak dikeluarkan, seperti itu. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin. Setiap sudah agak mendingan rasa sakitnya, ditambah lagi, agak mendingan lagi, ditambah lagi, seperti itu. Allahu alam. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana hukumnya instansi memotong gaji karyawan untuk membayar zakat? Ini pernah kita tanyakan dulu, cuma lupa. Hukumnya instansi memotong gaji anggota untuk membayar zakat. Dan dari anggota tersebut juga sudah membayar zakat di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau seandainya orang tersebut hanya sekedar memotong saja, tapi hanya belum digenggam dan tidak diwakilkan pada orang lain untuk menerima uang tersebut, tapi langsung main potong-potong saja, langsung main ngambil-ngambil saja. Kalau sekarang itu kan sistemnya gaji. Nah, sekarang kalau dulu dicontohkan seperti ini, bukan sistem gaji, dicontohkan seperti ini. Ada orang punya hutang 1 juta, ya 1 juta, fair. Orang yang punya hutang itu bilang, saya bayar 900 ribu aja ya, 100 ribunya jadikan zakat. Gak ada bedanya kan? Ada bedanya apa enggak itu? Gak ada bedanya. Itu kan sama-sama hartanya dia, tapi main potong-potong saja. Saya kasih kamu 900 ribu, 100 ribunya buat zakat. Jadi dikasih 100 ribu, 900 ribu, jadi 100 ribunya nggak dikasih memang,
katanya mau buat zakat. Jadi dia nggak menggenggam harta itu sama sekali. Bagaimana hukumnya orang menggunakan harta atau bertransaksi pada harta tersebut sebelum dia menggenggamnya? Jawabannya hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Jangankan zakat, hatta kita jual beli saja. Bab jual beli saja. Tolong saya belikan kambing. Dibeli kambing itu. Ketika kambingnya sudah dibeli, main jual-jual saja tanpa kita melihat, tanpa kita mengetahui, sudah jual saja kambing itu, maka itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena kita belum menerimanya dan kita tidak mewakilkan pada orang lain untuk menggenggam itu. Seperti itu. Kita tidak mewakilkan. Jadi orang tersebut ya, ketika ingin mengeluarkan harta, termasuk syaratnya itu adalah tamamul milki, kesempurnaan hak milik, seperti itu. Jadi dia itu yang wajib dikeluarkan harta itu adalah harta yang ada dalam dirinya, yang wajib dia keluarkan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, ada kewajiban mengeluarkan zakat, ada harta yang dikeluarkan zakat, seperti itu. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat itu kalau sudah punya 1 nisab atau 1 tahun, wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Tapi yang kita keluarkan harta dari mana itu? Apakah harta yang di orang langsung kita keluarkan? Sudah itu aja, kisi, nggak usah. Harus memang ada di kita lalu kita keluarkan, seperti itu. Atau memang kita tahu harta itu ada di orang, tapi kita mewakilkannya. Kita mewakilkannya, dari kita itu yang mewakilkan. Sudah harta itu, tolong kamu terima dan keluarkan zakat. Nah itu baru bisa. Seperti itu. Ini tidak ada mewakil, tidak ada perwakilan, dan tidak ada ucapan dari kita, langsung main potong-potong saja. Dalam pandangan fikih itu termasuk dari ghasab. Apa ghasab tersebut? Menggunakan hak orang lain. Itu kan bukan haknya sendiri, tapi main potong-potong saja. Itu kewajiban pada perorangan. Jadi kita kecuali gini ya. Kita punya kewajiban zakat, kita tidak mau bayar zakat, baru bisa diambil paksa. Seperti ini enggak, kita mengeluarkan. Kenapa kok harta yang belum sampai pada kita kok langsung digunakan? Seperti itu. Faham? Jadi kalau ada kewajiban zakat, ada harta dari mana yang harus kita keluarkan zakat itu. Jadi begini, salah satu contoh lain ya. Saya punya uang 100 juta, sudah 1 tahun sudah. Saya punya keluar 100 juta, sudah 1 tahun. Cuma uang itu ada di orang. Uang itu ada di orang. Kapan saja saya minta, bisa. Kapan saja saya minta, kita bisa. Cuma boleh nggak kita mengeluarkan zakat langsung main potong dari situ? Nggak bisa, harus diterima dulu. Atau diwakilkan pada orang lain, tolong ambil sebagian dari sana, kamu keluarkan zakat. Itu baru bisa. Kalau cuma main potong-potong saja tidak bisa, karena kita belum menerima uang tersebut. Kalau seandainya uang itu sulit untuk kita dapatkan, kita wajib mengeluarkan zakat, tapi bukan dari harta yang sulit kita dapatkan, tapi dari harta yang ada dalam diri kita. Ini saya keluarkan zakat untuk harta yang itu. Paham? Itu. Makanya kita terima dulu, atau kita langsung saja mewakilkan. Jangan apa itu ya? Jangan main potong dengan cara memotong. Jangan. Cuma ketika sudah untuk apa itu? Sebagian gaji kamu saya potong untuk zakat. Gini saja. Saya wakilkan ke sampean, terima harta saya itu, lalu kamu keluarkan zakat. Itu baru bisa. Seperti itu. Jadi ada ucapan dulu dari kita. Jelas ya? Kita mewakilkan pada dia, jangan dia yang motong, tapi kita yang mewakilkan pada dia. Oh saya potong buat zakat, tunggu dulu. Saya wakilkan sampean, nerima harta saya di situ, dan sampean keluarkan zakat. Itu baru. Paham? Jelas ya?
gosok. termasuk haram. Haram. Ketika digunakan barang ini atau uang ini, itu yang menanggulangi siapa? Apakah yang memungut atau yang menerima? Kalau yang menerima maksudnya siapa? Orang yang menerima zakat maksudnya. Kalau yang menerima itu kan nggak tahu apa-apa, kan gitu. Yang menerima itu kan nggak tahu apa-apa. Kalau orang tahu menerima, tahu jalannya seperti itu, yang nggak boleh menerima sebenarnya. Karena itu juga bukan haknya. Jadi kita menggunakan hak orang lain, kita menggunakan harta orang lain atas nama zakat, atau atas nama apa saja. Kalau kita tidak minta izin atau kita mengambil dengan paksa, orang itu nggak tahu isi hatinya, ridho apa enggak. Makanya kan harus ada ucapan yang menunjukkan kalau dia itu ridho, kan seperti itu. Kalau langsung diambil saja lalu digunakan, maka itu kan hukumnya ghasab. Ghasab itu artinya istilah ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin, menggunakan haknya orang lain tanpa hak. Seperti itu. Gimana? Paham ya? Jadi itu kan harta yang belum sampai pada kita. Jangankan itu, harta yang sampai sama kita saja, itu kan harta kita. Tapi belum kita genggam, harta yang sudah kita genggam saja langsung ada di kantong kita, ada orang yang ngambil. Buat zakat, boleh nggak? Nggak boleh. Kan seperti itu. Itu belum sampai ke kita, Apalagi ini yang sudah sampai ke kita saja, kita uang 100.000 diambil. Mana uang kamu? 100.000. Ya. Langsung buat zakat ya. Harus ada ucapan dari pemiliknya. Seperti itu. Apalagi yang seperti itu, tidak ada ucapan, tidak ada mewakilkan ada perwakilan, ada yang mewakilkan. Seperti itu. Perwakilan itu jadi wakil jika ada yang mewakilkan. Misalnya ya, ada perwakilan dari orang yang mengambil. Nah, perwakilan dari orang yang mengambil ini, apakah dia diterima menjadi wakilnya orang yang mengeluarkan? Beda kan ya? Jadi kalau orang itu mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakat, dia mau dia mengeluarkan zakat, maka dia tersebut gak boleh hartanya diambil paksa. Kecuali dia memang gak mau mengeluarkan zakat, baru itu dipaksa ngambilnya, begitu. Paham? Yang nggak paham itu ketika Basnas ini kan anggotanya orang paham tentang Kenapa? masih dilaksanakan yang memungut zakat ini, sementara ini disini kan Basnas. Yang menerima di Basnas ini kan bukan orang sembarangan. Jadi di dalamnya itu memang para ulama kiai paham tentang ini. Ya. Saya itu juga tahu seperti itu. Dan setiap hal itu pasti punya peraturan. Tapi yang ada di situ mengikuti enggak peraturan itu? Kan seperti itu kan? Memang sekarang gini, saya tolong kamu ambil zakat dari orang-orang. Ya, misalnya ini perumahan apa di sini? Barisan Indah. Ya, saya tugaskan seseorang. Ya, misalnya tugas itu. Kamu ambil zakat ya dari tiap-tiap orang. Itu pasti itu. Saya nyuruh seperti itu. Cuma cara ngambilnya gimana? Apakah harus diambil paksa? Apa gimana? Kalau yang di situ iya, tapi cara mengambilnya gimana? Apakah sudah tahu semuanya? Perorangannya bagaimana? Apakah setiap orang langsung, oh ya setuju saya nggak apa-apa saya wakilkan? Apakah semuanya bilang seperti itu? Apa sebagian ada yang berat? Oh tidak, saya mengeluarkan sendiri, saya mau dikasih ke situ. Soalnya terkadang orang itu ingin mengeluarkan zakat pada orang tertentu yang ada di pikirannya. Karena mengeluarkan zakat seperti ini. Memang mustahiknya itu ada 8. Yang rata-rata dicari orang itu adalah 3. 1 fuqara, fakir, miskin, dan orang yang punya hutang. Terkadang kita ingin mengeluarkan zakat itu ingin kita kasih pada saudara kita. Karena saudara kita pandang itu lebih membutuhkan. Kan seperti itu.
Dan memberikan zakat pada saudara yang miskin, yang fakir lebih afdal daripada dikasihkan pada orang. Nah, ini kita belum ngasih ke saudara, punya kita sudah diambil dulu. Nah, bagaimana hatinya, kan seperti itu. Ya di situ memang pasti ada, setiap tugas keagamaan di situ pasti ada ulama. Cuma bagaimana praktik mengambilnya, kan seperti itu. Jelas ya? Semuanya pasti ada, penasehatnya pasti ada. Cuma yang ngambil itu gimana? Caranya gimana? Kalau nyuruh ngambil atau ditugaskan, ini pasti seperti itu. Ambil di sana zakatnya. Kan seperti itu pastinya. Detailnya gimana? Gimana? Itu kan sama-sama menuju dari pihak siapa yang menyetujui itu? Ya dari pihak Basnas. Dari pihak orang yang diambil uangnya menyetujui apa enggak? Kalau menyetujui ya khairus salam, tidak ada masalah, ada apa-apa. Kan sudah diwakilkan namanya seperti itu. Ini kan tadi kan main potong-potong saja kita, sementara kita sudah mengeluarkan, kan kata seperti itu. Kan begitu kan? Ayo sekarang gini, kita ingin mengeluarkan zakat, kita sudah mengeluarkan, kita sudah nggak wajib mengeluarkan zakat itu, tetapi masih dipotong. Gimana? Ya memang, ya kalau memang itu salah, kenapa dibiarkan, kan seperti itu, ya. Kalau orang itu salah, cara itu salah, kenapa dibiarkan? Nah ini jawabannya. Tidak semua orang itu hatinya berat, hanya beberapa orang. Dan tidak semua orang itu mewakilkan, hanya beberapa orang. Tidak semua orang, ya sudah nggak apa-apa, ya sudah saya wakilkan. Tidak semuanya seperti itu. Tapi mungkin ada 10 daripada 100 sehingga hukumnya dipukul rata. Begitu kan? Ayo sekarang gini, sampean saya ambil, ayo misalnya, sampean termasuk dari orang yang ikhlas mewakilkan itu apa enggak? Termasuk dari orang yang ikhlas? Apakah orang semuanya seperti sampean semua? Kan gitu. Kalau mayoritas sudah semuanya ikhlas, ya sudah, itu kan sudah diwakilkan, sudah. Ada ucapan dari ya sudah nggak apa-apa. Kan gitu. Diwakilkan sudah. Ini enggak langsung main potong-potong saja, tidak ada ucapan, tidak ada apa. Kan itu tidak mewakilkan namanya. Boleh mewakilkan zakat. Karena mewakilkan mengeluarkan zakat ini hukumnya boleh. Tapi kalau main potong tanpa ada diwakilkan, tanpa ada ucapan, gimana? Kan seperti itu. Bagaikan seperti ini. Kita punya beras, langsung main ambil saja ini untuk zakat fitrah. Kita nggak mewakilkan pada dia. Tapi dia ngerampas punya kita. Apakah semua orang pikirannya seperti kita? Belum tentu. Kan seperti itu kan? Tapi kita ini, yang kita bahas ini adalah ada orang gajinya dipotong, tidak ada perwakilan, tidak ada ucapan, langsung main potong-potong saja. Itu yang kita bahas sekarang. Gimana? Ya makanya saya itu jelaskan seperti ini biar yang dipotong itu bisa tahu caranya. Nah, gitu. Biar tahu caranya. Bagaimana harta kita sudah dipotong itu nggak terjadi zakat. Jadi biar tahu cara, sudah saja. Ya sudah, saya wakilkan saja gitu. Uang kita diambil, zakatnya nggak sah. Biar nggak seperti itu. Makanya ini yang saya fokuskan untuk dijelaskan gitu. Nah kalau yang sudah ikhlas, yang sudah mewakilkan, ya apa, tidak ada masalah di situ. Ya. Bagaimana misalnya dana asuransi kan dalam 1 tahun atau 5 tahun kita sudah 1 tahun itu menyusul misalnya 1 tahun 1 juta, 5 tahun di 500 juta. Apakah itu bisa juga dikeluarkan zakatnya di asuransi? Seperti apa contohnya? Kita naruh uang, Nabung. Begini ya, kalau masalah uang itu kan wajib dikeluarkan zakat cuma dengan beberapa syarat.
Salah satu syaratnya sampai 1 nisab. Di samping sampai 1 nisab harus disimpan memang sudah 1 tahun. 1 nisab itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau tahun pertama kita nabung, di akhir tahun ternyata belum nyampe pada nisab. Berapa nisabnya uang? Seharga emas 85 gram. Jadi tiap-tiap tahun itu tidak sama, tergantung bagaimana harga emas, seperti itu. Sampai 1 nisab enggak? 1 tahun itu enggak sampai 1 nisab, ya enggak wajib dikeluarkan zakat. Oh begini, nisabnya berapa? Anggap saja 60 juta. Ya anggap saja gini ya. Sekarang kita nabung dari awal. Nabung di bulan awal Ramadan kita nabung. Di bulan Maulid barulah itu nyampe 60 juta. Nah, apakah di bulan Ramadan yang akan datang itu wajib dikeluarkan zakat? Enggak, belum. Karena nyampenya 1 nisab di bulan Maulid. Jadi di bulan Maulid itulah nanti yang harus dikeluarkan zakat. 1 nisab tapi disimpan 1 tahun. Seperti itu. Kalau seandainya ada orang punya uang banyak tapi uangnya keluar masuk. Misalnya ya 60 juta 1 nisab. Kadang ada keperluan sisa 20 juta, nambah lagi lah. Itu kan enggak tetap. Nah, itu enggak wajib dikeluarkan zakat. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang 100 juta. Diperdagangkan apa enggak itu uang? Enggak diperdagangkan. Cuma dari rezeki kita simpan. Tapi enggak selalu segitu. Kadang enggak nyampe, kadang nyampe, kadang enggak nyampe, kadang nyampe. Ya enggak wajib zakat. Seperti itu. Paham ya? Iya, hak wajib memang. Kapan itu sampai 1 nisab? Dari situlah dimulai wajib. Gitu. Nah, itu uang untuk membayar zakat apakah mengambil dari premi itu apakah kita membantu? Nah, itu termasuk pertanyaan yang penting ini. Ada wajibnya dizakati, ada wajib kapan dia harus mengeluarkan zakat. Kan begitu kan ya? Harta wajib dizakatkan. Yang mana yang harus kita keluarkan? Kan seperti itu. Jadi terkadang ada hukum zakat ini wajib dikeluarkan zakat, tapi yang dikeluarkan yang lain. Seperti contohnya apa? Harta dagangan. Itu wajib dikeluarkan zakat, tapi yang dikeluarkan nanti berupa uang. Punya onta 5, wajib dizakatkan, tapi yang dikeluarkan ternyata kambing. Kan seperti itu. Nah, ketika orang punya uang, anggap dulu uangnya ada di orang lain. Nyampe 1 tahun 1 nisab, wajib nggak dikeluarkan zakat? Oh ya wajib dikeluarkan zakat karena sudah sampai 1 nisab. Seperti itu. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat? Pertanyaannya di situ. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat? Ini ada pertanyaan balik. Seandainya uang itu kamu ambil langsung, bisa nggak? Bisa. Oh berarti sekarang kamu wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena itu kamu seandainya ngambil bisa. Kan seperti itu. Nah, kalau uang itu ada di orang, dari mana kita harus mengeluarkan zakat? Boleh kamu ngambil dari situ, boleh kita ngambil dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jelas ya? Cuma kalau seandainya harta kita ada di orang lain, tapi kita untuk mengambilnya nggak bisa atau sulit, wajib untuk dizakati, untuk mengeluarkannya belum wajib karena belum bisa diambil. Kalau sudah bisa diambil baru iya. Seperti itu. Paham ya? Seperti saya punya uang berapa 100 juta, ada di mana? Ada di orang fakir miskin. Wajib nggak dizakati? Wajib dizakati. Kapan kita keluarkan? Ya kalau uang itu ada di kita nanti. Gitu. Jelas ya? Wahalam. Ada yang lain? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian itu dari 1 juta ke bank dan masih belum juga lunas. Bagaimana untuk menghitung nisab? Di situ ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana sistem zakat, bagaimana sistem menghitung nisab daripada dagangan dan berapa yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama, permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, orang yang punya hutang, apakah wajib mengeluarkan zakat apa enggak orang yang punya hutang? Paham ya? Itu ada 2 permasalahan. Yang pertama, pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat dari madhabnya Imam Syafi'i juga, pendapat yang kuat. Karena madhab Syafi'i ada 3 pendapat ini. Ini pendapat yang paling kuat. Ad-dain la yamna'u wujub zakat. Sebanyak-banyak apapun hutang kita, kalau kita memegang uang dan ini milik kita belum kita bayar, tapi ini milik kita sudah, tapi kita punya hutang belum kita bayar, kalau ini sudah nyampe 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Suruh siapa nggak dibayar, kan begitu. Makanya ada berapapun hutangnya, kalau kita memiliki 1 nisab, ini wajib dikeluarkan zakat. Karena dain la yamna'u wujub zakat. Adanya hutang tidak menjadi penghalang atas wajibnya zakat. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ketika orang itu berdagang di akhir tahun, kalau nyampe 1 nisab target zakat, itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, target 1 nisab itu apakah dihitung hasilnya saja, apakah dihitung dengan modalnya? Jawabannya dihitung dengan modalnya semua. Jadi seandainya ada orang ini di pertama kali dia berdagang modalnya 40 juta. Ketika sudah nyampe tahun jadi 100 juta, artinya menghasilkan uang 60 juta. Jadi harus dihitung semua itu. Begitu. Itu kalau dagangan. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi ada permasalahan di situ. Kalau kita memang ingin nggak mengeluarkan zakat, ya bayar dulu sebelum 1 tahun baru ya gitu. Kalau nggak nyampe 1 nisab. Jelas ya? Ada yang lain? Gimana? Sudah? فاتحنا الله تعالى يكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص فقهنا في الدنيا وعلمنا التأويل رزقنا طلابنا والحاضرين قوة التعلق والارتباط والاتصال كمال الانتقاء بشيخنا سيد الحبيب وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.